Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galintang dengan NIM V8424034, Program Studi Pemasaran Digital Universitas 11 Maret. Di kesempatan kali ini, kita akan melakukan visualisasi data. Yang pertama, kita akan visualisasi data untuk data geospasial. Langsung saja untuk masuk ke data yang akan kita visualkan. Di sini sudah tertera data yang akan kita visualkan untuk melihat total penjualan berdasarkan provinsi dari data yang ada di Excel ini. Langsung saja langkah yang pertama yaitu blok semua datanya dan kita ubah datanya menjadi tabel. Dengan cara klik Commenti. Nah, data seperti ini sudah siap untuk kita visualkan. Untuk memvisualkan, kita klik Insert, kemudian klik Bar Chart, pilih yang ini. Kita pindahkan ke samping dan besarkan agar datanya terlihat. Kemudian kita ingin melihat total penjualan untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kita perlu ubah dengan klik kanan, lalu pilih data, dan kita hapus yang tidak diperlukan seperti jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, tingkat adopsi digital, dan juga jumlah gerai retail pasar. Lalu klik OK. Nah, ini bentuk visualisasi datanya, namun ini belum rapi. Visualisasi data ini masih kurang efektif karena terlalu banyak kategori sehingga label provinsi pada sumbu X sulit dibaca dan grafik terlihat padat. Perbedaan nilai yang ekstrim juga membuat sebagian besar batang tampak kecil dan kurang informatif. Untuk memperjelas, saya akan mengganti visualisasi data tersebut dengan chart berbentuk peta agar distribusi penjualan antar provinsi dapat terlihat secara lebih jelas dan intuitif. Dengan peta, perbedaan nilai penjualan dapat langsung dipahami melalui variasi warna sehingga pola wilayah dan perbandingan antar daerah lebih mudah ditangkap. Visualisasi ini juga membantu mengurangi kepadatan label serta membuat tampilan data menjadi lebih rapi, informatif, dan mudah dipahami. Untuk memvisualisasikan lagi, kita blok semua data yang ada di sini. Lalu klik Insert. Kemudian klik Peta. Di mana data ini sudah tertera dan ini kita akan pindah ke bawah agar terlihat lebih rapi. Dan kita akan besarkan agar kelihatan semua datanya. Setelah ini kita ubah dengan memindahkan informasinya ke atas dengan mengklik Chart Style dengan cara mengklik Chart Style yang kedua yang ini. Kemudian, kita ingin melihat total penjualan untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kita perlu ubah dengan klik, lalu klik kanan, pilih data, serta hapus yang tidak perlu seperti jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, tingkat adopsi digital, dan jumlah gerai retail pasar. Lalu klik OK. Dengan ini informasi yang ada akan berubah menjadi total penjualan dalam bentuk miliar. Jangan lupa kita untuk mengubah judul bagan menjadi
Total penjualan setiap provinsi. Setiap provinsi. Nah, ini bentuk visualisasi data yang sudah siap. Namun, jika ingin melihat label, kita tinggal klik bagian bagan, lalu tambahkan elemen bagan, label data, tampilkan. Nah, ini sudah muncul jumlah tertera di tiap provinsi. Ini data yang lain sepertinya belum terlihat, dan kita harus besarkan agar semuanya bisa terlihat. Untuk memudahkan, kita bisa tambahkan slicernya dengan cara klik insert, slicer nama provinsi, lalu klik OK. Ini akan kita pindahkan ke samping. Kita juga bisa menambahkan kolom dalam slicernya dengan mengubahnya menjadi 3 kolom. Lalu besarkan agar terlihat. Slicer ini kita gunakan jika kita ingin melihat spesifik tiap provinsi. Kita tinggal klik nanti akan tertera. Nah, ini data dari Provinsi Aceh serta penjualannya. Jika ingin mengembalikan ke awal, kita klik di kanan atas bagian slicer. Nah, data akan kembali ke peta Indonesia. Sekian untuk visualisasi data geospasial. Setelah ini, kita akan masuk ke visualisasi data yang lain. Baik, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data proportion di mana ada 3 data yang akan kita visualkan. Yang pertama gender composition, yang kedua health status, dan yang ketiga marital status. Baik, yang pertama gender composition, kita langsung saja blok datanya, lalu ke insert, kolom, pilih yang untuk di kolom yang ketiga, lalu kita hapus yang paling atas. Kemudian kita klik kanan, pilih data. Untuk tahun kita bisa ganti menjadi proporsi wanita. Save. Dan nilai Y-nya kita ganti. Yang wanita kita blok dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita edit bagian sumbu horizontal. Kita masukkan tahun. Dan ini yang wanita kita arahkan ke bawah, lalu klik OK. Setelah ini kita bisa sesuaikan atau ringkas untuk tahun dan presentasinya. Klik kanan, format sumbu, lalu kita akan ubah labelnya. Di mana untuk unit interval kita ganti ke 4. Begitupun yang y-axisnya kita bisa ubah mayornya ke 0,25.
Setelah ini kita bisa perbesar untuk lebar celahnya. Selanjutnya kita ganti lebar celahnya menjadi 0. Kemudian ke bagian chart kita kasih batas garis solid, kemudian warnanya warna putih. Begitu juga yang bawah, kita akan ganti ke garis solid, warnanya ganti warna putih. Jika ingin mengubah warna catnya, kita bisa ke isian, lalu pilih warna, dan kita akan ganti ke warna hijau. Data seperti ini sudah enak untuk kita baca dan kita ganti untuk judul bagannya sesuai dengan judul yang ada di sini. Ini sudah selesai untuk data gender composition. Kemudian kita lanjut ke health status. Yang pertama kita blok datanya lalu insert, lalu ke bagian stick area, kemudian to di kemudian ke to di area. Kemudian ke insert, kita ke bagian stack area yang itu di area. Kita pindah dulu posisinya. Ke di area yang ketiga. Setelah ini pindahkan ke samping agar terlihat rapi. Kemudian hapus yang paling bawah warna biru. Setelah ini kita akan ubah data yang paling bawah menjadi edge. Klik kanan, pilih data,
dan kita ubah datanya di Edge. Kemudian klik OK. Jangan lupa untuk y-axisnya juga disesuaikan. Kita buat lebih ringkas dengan cara klik kanan, format sumbu, dengan mengganti major menjadi 0,25. Yang y-axis juga bisa kita ubah, kita ke label. Untuk unit interval kita ganti menjadi 20. Jangan lupa untuk tanda strip juga kita ubah menjadi 20. Agar titik-titik di bawah ini bisa menyesuaikan. Selanjutnya kita akan ubah warna menjadi yang monokrom warna biru yang kedua ini. Setelah ini kita akan tambahkan judul untuk sumbu X-nya. Yang ini H atau sumbu. Dan sumbu Y-nya kita ganti menjadi proportion. Jangan lupa untuk judul bagannya kita ganti sesuai judul yang ada di sini. Dengan ini data sudah siap untuk dibaca. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke yang terakhir yaitu marital status. Langkah yang pertama kita akan memvisualisasikan bagian never married yang ini. Kita klik shift bagian H, komen panah bawah, dan tekan di bagian komen, never married, shift komen panah bawah, tahan di bagian komen, lalu ke all people surveyed, klik shift, komen panah bawah. Setelah ini kita ke insert, mungkin atau mas di area yang pertama. Nah, kita ke line ke 2D area yang pertama, lalu kita pindahkan ke atas agar lebih rapi, ke atas samping. Lalu hapus yang biru. Setelah ini kita klik kanan, pilih data, dan arah.
Lalu yang never married ini kita pindah ke bawah. Kita ubah axisnya menjadi age. Setelah itu klik OK. Kemudian dengan ini kita bisa sesuaikan untuk yang umurnya. Kita klik kanan ke format sumbu. Kita langsung ke label. Untuk unit intervalnya kita ganti ke 20. Jangan lupa untuk tanda strip kita ganti ke 20. Setelah ini kita akan menambahkan axis title-nya. Dan juga kita akan merubah warnanya. Kita klik datanya. Kita ubah warna menjadi warna monokrom seperti tadi. Kemudian kita tambahkan untuk aksesnya. Ini kita ganti menjadi edge umur. Dan untuk ya aksesnya kita ubah menjadi count atau jumlah. Dan judul bagiannya kita ganti menjadi never married. Data ini nanti akan kita copy untuk memasukkan yang married, divorced, dan widowed. Copy, lalu kita paste. Kemudian kita ubah datanya satu-satu dengan cara klik kanan, pilih data, bagian never married, kita ganti namanya jadi married, dan untuk nilainya kita ubah sesuai data merit yang ada di sini. Kita blok datanya dari atas sampai bawah. Lalu kita klik OK. Ini datanya sudah berubah, ini dihapus aja. Juga dihapus. Kemudian judul bagiannya kita ganti menjadi merit. Selanjutnya kita akan lanjut untuk yang divorced dengan cara mengcopy yang ini. Kita paste di bawah sini. Lalu klik kanan, pilih data, bagian merit diganti menjadi divorced. Kemudian nilainya diganti sesuai data divorced yang ada di sini. Lalu klik OK. Kemudian judulnya kita ganti menjadi divorced. Selanjutnya kita copy lagi untuk yang terakhir yaitu widowed. Kemudian kita klik kanan, pilih data. Yang divorced kita ganti menjadi widowed. Nilainya kita ganti sesuai data widowed yang ada di sini.
Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu klik OK. Kita ganti menjadi video. Baik, sekian data proportion sudah selesai untuk divisualisasikan. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data association di mana kita memiliki tiga data. Yang pertama ada headline versus body mass. Kita akan visualisasikan dengan menggunakan scatter. Langkah yang pertama, blok bagian body mass dan headline. Save, comment, panah bawah. Kemudian klik insert, pilih scatter yang pertama. Kemudian pindah ke bagian samping agar terlihat rapi. Untuk x-axisnya kita akan ubah di mana kita bisa mengklik, lalu klik kanan, format sumbu. Yang minimum kita ubah menjadi 55 dan kita akan hilangkan 0,0 di belakangnya, lalu kita klik angka, kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Begitu juga yang y-axis, kita perbesar majornya menjadi 2, dan juga kita hilangkan desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita bisa tambahkan untuk axis title-nya. Yang x-axis ini kita ganti menjadi body mass. Dan yang ini kita ganti menjadi headline. Judulnya kita ubah sesuai datanya. Selanjutnya kita bisa ubah untuk isiannya. Klik isian solid, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kita close. Ini jika datanya belum enak dibaca, kita bisa klik lagi ke format seri data. Kemudian batasnya ini kita ganti yang tanpa garis. Nah, nanti datanya akan berubah menjadi warna merah, tidak ada bordernya. Jadi ini datanya sudah selesai, lalu lanjut ke scatter yang kedua. Kita akan memvisualisasikan dengan scatter. Kita bisa blok semua data terlebih dahulu. Kemudian komenti agar berubah menjadi tabel.
di mana kita akan mengurutkan terlebih dahulu yang female berada di atas dan yang male berada di bawah. Kita klik bagian sek, kita klik naik. Kemudian kita blok data yang female. Kemudian kita ganti menjadi warna kuning. Setelah itu, blok data female bagian body mass dan headline. Kemudian klik insert, scatter, pilih scatter yang pertama. Kita pindahkan ke atas ini agar lebih rapi. Kemudian kita ubah x-axisnya ke format sumbu. Minimumnya kita ganti menjadi 55 dan kita ke angka desimalnya ganti 0. Begitu juga untuk yang y-axis. Kita ubah majornya menjadi 2. Kemudian hilangkan desimalnya. Kemudian kita akan menambah data untuk yang mail di mana kita bisa klik datanya. Kemudian pilih data. Kita add. Kemudian namanya bisa kita ganti menjadi mail. Kemudian nilai X-nya yang bagian body mass ini kita copy. Kemudian nilainya di bagian headline kita copy dari atas sampai bawah. Kemudian yang bagian ini namanya kita ganti menjadi email. Kemudian klik OK. Nah, di mana data yang female berwarna biru dan yang male berwarna merah. Kemudian kita bisa tambahkan untuk axis title-nya. Ini bisa kita ganti menjadi body mass. Ini bisa kita ganti menjadi head. Kemudian kita bisa tambahkan legend di atas. Nah, ini bisa kita pindahkan ke samping.
Dengan ini data scatter 2 sudah kita visualisasikan. Setelah ini kita akan beralih ke data bubble. Yang pertama kita blok semua datanya. Kemudian Command T agar berubah menjadi tabel. Kemudian kita akan mengurutkan yang female berada di atas dan yang male ada di bawah dengan cara sex ini dipencet dan pencet yang naik. Kemudian blok data yang female. Kemudian ganti menjadi warna kuning. Setelah ini blok semua data yang female. Kemudian klik insert, scatter, pilih yang bubble yang pertama. Kemudian taruh di sini akar rapi. Aksesnya kita klik kanan, format sumbu, minimumnya kita ubah menjadi 55 dan hilangkan desimalnya. Kita ganti menjadi 0. Begitu juga yang Y kita hilangkan desimalnya menjadi 0. Oh, kami sekolah sih kita masuk ke gonmu. Wah, ora enek. Ora enek. Ora enek bu kan iki. Kemudian klik bagian bubble-nya, size bubble-nya kita ganti menjadi 40. Kemudian klik bagian isian solid, lalu ubah warnanya menjadi biru. Kemudian untuk judul bagan kita ubah menjadi female. Dan jangan lupa untuk menambahkan access title-nya. Ini kita ganti menjadi body mass. Ini kita ganti menjadi headline. Untuk memperjelas datanya, kita bisa tambahkan border. Ini ditambah garis solid, kemudian warnanya kita ubah menjadi warna putih. Kemudian kita juga akan memvisualisasikan untuk data yang male. Ini kita copy, paste di sebelah sini. Klik kanan, pilih data, menjadi male. Kemudian yang nilai X ini kita ganti bagian male yang body mass kita tarik dari atas sampai bawah. Kemudian yang nilai Y juga kita ganti male yang bagian headline kita tarik dari atas sampai bawah. Kemudian yang ukuran juga kita ganti male bagian skull size kita tarik dari atas sampai bawah. Kemudian klik OK. Kemudian judul bagannya kita ganti menjadi male
Selanjutnya kita ganti warnanya agar berbeda dengan yang female. Ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita bisa hapus untuk eksisnya. Ini juga dihapus. Kemudian ini dirapikan di samping female. Dengan ini, data dari female bird dan male bird sudah selesai untuk divisualisasikan menggunakan skitter yang bubble. Data association sudah selesai untuk divisualisasikan. Selanjutnya kita akan lanjut untuk memvisualisasikan data yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut analisis data amount. Yang pertama yaitu bar, di mana datanya langsung saja kita un- untuk yang selanjutnya kita lanjut analisis data amount. Yang pertama yaitu bar, di mana langsung saja kita urutkan bagian backend crossnya, kita blok lalu ke sini format angka, kemudian sesuai, dan ini kita ganti menjadi petik US, petik hashtag lalu titik-titik, kemudian klik OK. Nah, ini data sudah siap untuk kita visualisasikan. Kita blok bagian title dan weekend growth, kemudian ke insert, kemudian pilih kolom 2D, kemudian untuk judul jangan lupa kita ubah sesuai yang tertera dengan data di sini. Kita copy, lalu paste. Barnya kita akan rubah menjadi lebih besar, di mana kita akan klik kanan, format seri data, lebar celahnya kita ganti menjadi 40, kemudian tambahkan untuk axis title-nya. Kita ganti menjadi weekend first dalam USD mil. Dengan ini, data High Closing Office for the weekend of December sudah siap. Lalu kita akan langsung lanjut ke Grab It and Stack It Bar. Kita akan visualisasikan data 2016 median US Annual Household Income versus Age Group and Race.
Kita bisa langsung plot datanya, komen, panah bawah, lalu ke insert, lalu pilih itu di kolom yang pertama, lalu pindahkan ke samping. Setelah ini kita bisa ubah judul bagiannya sesuai yang tertera di datanya tadi. Kita copy. Setelah itu datanya bisa rapatkan dengan klik kanan, format seri data, kita ubah lebar selahnya menjadi 80. Kemudian seri tumpang tindihnya kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita bisa ubah warnanya. Di desain bagan, ubah warna. Kita pilih monokrom yang warna biru. Setelah ini kita akan mengcopy untuk melihat aksesnya dengan menjadikan 15 to 24 menjadi ASEAN dan selanjutnya. Dimana kita bisa langsung saja untuk copy, lalu paste di sampingnya. Kemudian klik kanan, pilih data, kemudian kita tukar baris kolom. Kemudian klik OK. Dengan ini untuk aksesnya sudah berubah di mana yang awal di sini tadi yang menjadi legend adalah Asian, White, Hispanic, and Black, dan di sini yang menjadi legend range dari umurnya. Ini datanya sudah siap, kemudian kita akan lanjut ke scatter dot. Kita akan memvisualisasikan data untuk data scatter dot. Langkah yang pertama, tambahkan rem terlebih dahulu dari 25, 24 hingga 1. Kita blok saja datanya. Kemudian kita bisa blok semua datanya dan kita ubah ke tabel dengan cara commenting. Setelah ini kita lanjut untuk memvisualisasikan dengan cara blok data, life expectancy, dan rank. Kemudian kita ke insert, pilih ke scatter yang pertama. Kita bisa besarkan dulu untuk datanya. Kemudian kita bisa atur x-aksisnya dengan cara klik kanan, format sumbu, lalu minimumnya kita ganti menjadi 55 dan hilangkan desimalnya di angka, kemudian ganti menjadi 0. Begitu juga yang y-axis kita bisa
kita bisa ubah maksimumnya menjadi 25, 26. Nah, ini nanti minimumnya kan berubah menjadi -4, kita kembalikan lagi ke 0. Setelah ini kita bisa tambahkan data label dengan cara klik titiknya, klik kanan, tambah label data. Nah, data ini akan kita rubah dari yang awalnya rank jadi age. Kita klik labelnya, kemudian klik nilai dari sel, dan kita masukkan untuk life expectancy-nya. Lalu klik OK, kemudian hilangkan nilai Y dan hilangkan garis pemandunya. Setelah ini kita ingin memasukkan negara kepada y axis-nya. Karena itu kita memerlukan bantuan dan kita akan buat data di sini. Tabel lagi di sini, yaitu y axis country. Di mana kita akan memasukkan data 55 karena di sini minimumnya 55. Setelah ini kita kembali ke data, klik kanan, pilih data, lalu kita tambahkan di mana nanti nilai X-nya kita masukkan yang y-axis country. Dan untuk nilai Y-nya kita ganti yang rank. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul titik-titik warna oranye. Lalu hilangkan saja y-axisnya karena sudah tidak diperlukan. Klik lalu delete. Kemudian klik titik di sebelah sini, klik kanan, tambah label data, dan kita rubah kembali data labelnya menjadi negaranya. Kita klik kanan, lalu nilai dari sel, kemudian masukkan negaranya. Lalu klik OK, hilangkan nilai Y dan garis pemandunya. Dan pindah posisi labelnya ke kiri. Setelah ini kita bisa hilangkan titik oranye dengan cara klik kanan,
format rangkaian data, kemudian isian solid, ubah menjadi tanpa isian, dan ini tanpa garis. Setelah ini, berhubung masih ada garis yang nabrak ke negaranya, kita bisa klik kanan negaranya, ke format data label, kemudian kita ke sini, tambah isian solid, dan warnanya ganti menjadi warna putih. Kemudian kita bisa tambahkan untuk garis kirinya agar memudahkan kita untuk membaca. Pilih yang horizontal mirror primer. Kemudian kita bisa hilangkan untuk garis ini. Kemudian ganti judulnya sesuai data yang tertera. Ini kan masih belum rapi ya, jadi kita bisa besarkan ini agar terlihat lebih rapi. Setelah ini, kita langsung saja lanjut ke data headmap. Langkah yang pertama, kita blok seluruh angkanya. Kita ke performatan bersyarat, skala warna, kemudian aturan lainnya. Kita ubah skalanya menjadi 3, dan ini warnanya opsional. Aku akan merubah menjadi warna merah, yang ini orange, dan yang ini tetap kuning, lalu klik OK. Kemudian kita akan hilangkan angkanya di mana kita bisa blok seluruh datanya. Kita ke number, format angka lainnya, kita ke sesuai, dan ini ganti menjadi titik petik, lalu klik OK. Dan kita tinggal hilangkan garisnya, kita ke border, pilih yang tanpa batas. Dengan ini data headmap sudah selesai, kita visualisasikan. Nanti ketika kita klik salah satu datanya akan muncul angkanya di sini, begitupun yang lain, semuanya akan muncul. Sekian untuk visualisasi data amount, dan kita akan lanjut ke data yang lain. Kita lanjut untuk data yang terakhir, yaitu data distribusi, data penumpang Titanic. Langkah yang pertama, kita blok semua data terlebih dahulu dengan shift, komen, panah bawah. Kemudian kita ke insert, pivot table, kemudian lembar kerja yang baru. Kita taruh di sini, lalu klik OK. Kemudian yang gender,
Kita masukkan ke kolom, kemudian kita masukkan ke nilai, kemudian yang H kita masukkan ke baris. Setelah itu, label baris kita ganti menjadi range of H. Kemudian data yang di sini kita ke grup pilihan, lalu kita ubah menjadi 5, klik OK. Setelah ini kita copy data range of age female dan male, dan kita paste di sebelahnya. Setelah ini kita bisa ke female, klik yang atasnya, klik kanan, kemudian sisipkan, kemudian kita tulis female. Kita akan membuat data female menjadi negatif dengan cara klik sama dengan men, klik bintang di atas atau shift angka 8, kemudian klik 16 yang di sini, lalu klik OK. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini kita bisa sembunyikan data yang female ini dengan cara klik kanan, lalu sembunyikan. Nah, dengan ini data sudah siap untuk kita visualisasikan. Kita tinggal blok semuanya, lalu ke insert, kita masuk ke rekomendasi bagian yang disarankan, terus pilih yang ini. Lalu kita pindahkan ke sini, tapi ini datanya belum rapi, jadi harus kita rapikan. Kita akan pindahkan yang y-axisnya dengan cara klik kanan, format sumbu, lalu ke label, terus tentukan unit interval, posisi label kita ganti ke rendah. Nah, ini datanya sudah berubah. Setelah ini untuk data yang di bawah, kita bisa ubah dengan cara klik kanan, format sumbu, lalu kita ke angka, desimalnya sudah 0, angka negatifnya kita ganti yang ini, lalu kita hilangkan merah yang di sini. Kita hapus lalu klik tambahkan. Nah, jadi ini datanya yang di sini sudah tidak minus. Kemudian kita rapikan untuk bar chartnya. Untuk lebar celahnya kita ganti ke 0. Kemudian warnanya ganti ke merah. Jangan lupa untuk tambahkan batasnya, garis solid, kemudian warna putih.
Begitupun data yang warna biru, kita tambahkan garis solid, kemudian warnanya ganti warna putih. Setelah ini data sudah siap, tinggal kita tambahkan untuk aksis title-nya. Yang aksesnya kita ganti menjadi phone atau jumlah. Kemudian tambahkan y aksesnya kita ganti menjadi range of age. Jangan lupa judulnya juga diganti menjadi jumlah penumpang laki-laki dan perempuan Titanic setiap rentang umur. Ini datanya sudah jadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.